Geger jelang FIFA Matchday. Timnas Indonesia resmi gelar TC perdana dengan 16 pemain naturalisasi, termasuk nama mengejutkan Milano Jonathan. Tapi di tengah euforia, ada drama perpisahan Kelvin Verdonk di Belanda, kabar transfer misterius Dimas Drajat, hingga situasi panas di tanah air yang bikin Jai Itzes dan Jordi Amat ikut angkat bicara. Apa benar Garuda kini sudah serasa tim Eropa? Timnas Indonesia resmi menggelar training camp perdana jelang FIFA Matchday September 2025. Pemusatan latihan ini menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat yang semakin mendekat. Lawan berat sudah menanti, Arab Saudi dan Irak, dua kekuatan besar Asia yang akan menguji mental dan kualitas skuad Garuda. Latihan kali ini digelar di lapangan berstandar internasional dengan fasilitas modern. Pelatih Patrick Kluivert tampak serius memimpin jalannya latihan. Ia terlihat berbicara intens dengan para pemain, memberi arahan taktik, sekaligus menekankan pentingnya kondisi fisik dan mental. Kluivert mengaku puas dengan atmosfer yang tercipta dalam sesi awal ini. Menurutnya, lapangan yang dipakai sangat bagus, cuaca mendukung, dan yang terpenting para pemain menunjukkan semangat juang yang tinggi. Saya rasa suasananya sangat luar biasa, lapangannya juga sangat bagus dan yang paling penting bagi saya adalah udara yang segar. Ujar Kluivert penuh optimisme. Sebanyak 27 pemain dipanggil dalam pemusatan latihan kali ini. Dari jumlah itu, 16 diantaranya adalah pemain naturalisasi atau keturunan yang kini sudah resmi menjadi bagian skuad Garuda. Kehadiran mereka membuat wajah timnas Indonesia benar-benar terasa seperti tim Eropa. Nama-nama seperti Jai Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, Kelvin Verdonk, hingga Tom Haye sudah jadi tumpuan penting. Ditambah lagi, muncul kabar bahwa wonderkid keturunan Belanda, Milano Jonathan, juga resmi bergabung dalam skuad. Kehadirannya tentu jadi sorotan besar. Sayangnya, tidak semua pemain bisa bergabung. Ula Romeni, salah satu striker andalan timnas, harus absen karena mengalami cedera. Hal ini menjadi pukulan cukup berat, karena Romeni selama ini dikenal sebagai ujung tombak berbahaya. Namun Kluivert tetap optimis bisa menemukan solusi. Di tengah euforia pemusatan latihan, ada kabar emosional dari Belanda. Kelvin Verdonk, bek kiri tangguh timnas Indonesia, memainkan laga terakhirnya bersama NEC Nijmegen di Eredivisie. Laga itu digelar pada Minggu, 31 Agustus 2025, melawan Fortuna Sittard. Meski NEC kalah, perhatian tertuju pada perpisahan Verdonk. Para supporter membentangkan spanduk raksasa bertuliskan, 165 kali berjuang seperti seorang pejuang. Kelvin, terima kasih atas dedikasimu bersama merah, hijau, dan hitam. Sebuah penghormatan tulus untuk sang pemain. Verdonk sendiri tak kuasa menahan air mata. Maklum, ia sudah 2 periode membela NEC, sejak era 2017 hingga kembali lagi pada 2021. Selama 4 musim terakhir, Verdonk jadi figur penting di lini belakang. Konsistensinya membuatnya dihormati banyak orang. Usai laga tersebut, Verdonk resmi menutup karirnya di NEC dan siap memulai petualangan baru bersama klub Ligue 1 Prancis, Lille. Kepindahannya tentu akan menambah kualitas dirinya, sekaligus menguntungkan timnas Indonesia karena ia akan menghadapi level persaingan yang lebih tinggi. Menariknya, dalam laga perpisahan itu, Justin Hubner juga tampil memperkuat Fortuna Sittard. Ia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-73. Laga tersebut jadi duel sesama pemain naturalisasi Indonesia di pentas Eropa, sebuah pemandangan yang membanggakan. Sementara itu, di dalam negeri, suasana sedang memanas. Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga Makassar. Rakyat turun ke jalan menuntut perhatian pemerintah atas aspirasi yang mereka rasa diabaikan. Sayangnya, aksi tersebut memicu sejumlah insiden, fasilitas umum rusak, hingga jatuh korban jiwa. Salah satunya, seorang pengemudi ojek online bernama Avan Kurniawan, meninggal tertabrak kendaraan taktis polisi di Jakarta. Tragedi ini memicu gelombang kemarahan publik. Situasi panas ini juga dirasakan dunia sepak bola. Rizky Ridho, kapten Persija Jakarta sekaligus pilar timnas Indonesia, mengenakan pita hitam saat laga melawan Dewa United sebagai simbol belasungkawa atas tragedi tersebut. Sikapnya menuai apresiasi luas. Jordi Amat pun ikut bersuara. Ia mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia. Mantan pemain Real Betis ini berharap ada solusi terbaik agar situasi buruk tidak berlarut-larut. Ia juga berdoa agar semua masyarakat Indonesia tetap aman dan bisa melewati masa sulit ini. Hal serupa diungkapkan Jai Itzes. Lewat unggahan media sosialnya, kapten timnas itu menyampaikan rasa sedih atas situasi tanah air.
Ia berpesan kepada masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain. Tetaplah aman dan jaga satu sama lain, tulisnya. Kondisi ini berdampak pada jadwal kompetisi. Dua pertandingan Super League 2025-2026 resmi ditunda karena alasan keamanan. Laga Persib Bandung melawan Borneo FC serta PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya tidak bisa digelar sesuai jadwal. Meski situasi dalam negeri belum kondusif, Timnas Indonesia tetap harus fokus pada persiapan laga uji coba melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Dua laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 5 dan 8 September 2025. Laga melawan Chinese Taipei dianggap sebagai pemanasan. Namun pertemuan dengan Lebanon bisa jadi ujian sebenarnya, karena Lebanon dikenal sebagai lawan tangguh dengan fisik kuat. Kluivert ingin menjadikan laga ini sebagai simulasi sebelum melawan Arab Saudi dan Irak. Di sisi lain, ada kabar mengejutkan dari bursa transfer. Striker Timnas Indonesia, Dimas Drajat, tiba-tiba menghilang dari skuad Persib Bandung. Namanya tak tercatat dalam daftar resmi pemain musim ini, sebuah misteri yang membuat publik bertanya-tanya, namun teka-teki itu akhirnya terjawab. Dimas ternyata bergabung dengan Malut United. Ia resmi terdaftar sebagai pemain baru dan akan mengenakan nomor punggung 9. Kehadirannya di klub asal Maluku Utara ini diyakini akan memperkuat lini serang tim. Dimas bergabung dengan beberapa mantan rekannya di Persib, seperti David Da Silva dan Ciro Alves. Kombinasi ini membuat Malut United diprediksi jadi tim berbahaya musim ini, terutama dalam skema serangan balik yang cepat. Meski belum ada keterangan resmi soal status transfernya, banyak pihak meyakini Dimas datang dengan status pinjaman. Hal ini karena kontraknya bersama Persib masih berlaku hingga 2027 mendatang. Kepindahan Dimas ke Malut United sekaligus menjadi babak baru dalam karirnya. Setelah sempat terpinggirkan di Persib, kini ia punya kesempatan membuktikan diri kembali sebagai striker house goal. Bagi Timnas Indonesia, tentu saja kabar ini cukup positif. Dimas bisa kembali mendapatkan menit bermain reguler, yang nantinya akan menguntungkan ketika ia dipanggil ke skuad Garuda. Dengan semua dinamika ini, Timnas Indonesia memasuki periode penuh tantangan. Dari dalam negeri yang sedang bergejolak, hingga persiapan menghadapi lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia, semua mata kini tertuju pada Garuda. Kita akan melihat apakah skuad yang diperkuat banyak pemain keturunan Eropa ini mampu menjawab ekspektasi tinggi publik. Sebab, bagi banyak orang, inilah generasi emas yang paling ditunggu-tunggu dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan tentu saja, publik berharap situasi dalam negeri segera kondusif, agar seluruh fokus bisa diarahkan ke lapangan hijau. Karena di tengah segala ujian ini, sepak bola tetap menjadi pemersatu yang mampu memberi harapan baru bagi bangsa.